Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Suryanegara SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SD Negeri 1 Kesyut, Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha untuk mereview, kemudian memberikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1. Jadi kita akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kita mulai dari kesimpulan, koneksi antar materi dari modul ini. Nah, dari modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah kita bahas di modul 1.1, kesimpulan materi yang pertama tentang menuntun siswa. Dalam mendidik siswa, kita dapat memberikan tuntunan tanpa mengubah kodrat siswa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa saat kita melakukan pendidikan maupun pengajaran bagi siswa, yang penting adalah kita mampu menjadi penuntun, menuntun siswa untuk menciptakan siswa berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan karakter yang dia miliki. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini penting kita pelajari dalam modul 1.1 ini, bahwa kita sebagai guru ini memang tugasnya menuntun siswa, bukan memaksakan apa yang kita inginkan. Sehingga tujuannya anak itu akan mencapai atau mendapatkan kekuatan sesuai dengan kodratnya, sehingga selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat nantinya setelah menyelesaikan pendidikan. Nah, menuntun ini diwujudkan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Nah, guru ini di sini berperan sebagai fasilitator, motivator untuk siswa. Nah, sehingga mampu nanti akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Bukan apa yang kita inginkan, apa yang kita hendaki, kita paksakan. Nah, tidak. Tapi kita melihat dulu potensi siswa, minat, bakat, karakter siswa. Seperti yang ada di modul, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita ini sebagai seorang petani, di mana petani tersebut ketika ingin menanam padi, yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan lingkungan padi tersebut sehingga padinya tumbuh menjadi padi yang subur. Kita maksimalkan tanahnya, pupuknya, kemudian kita berikan perawatan, pengairan. Bukan kita memaksakan padi agar menjadi jagung, tidak mungkin akan bisa seperti itu. Nah, maka itulah peran kita sebagai guru adalah menuntun, memfasilitasi siswa, memotivasi siswa. Jadikan siswa sebagai pusat dari pendidikan tersebut. Kesimpulan berikutnya dari modul 1.1 ini adalah tentang integrasi konsep kearifan lokal. Nah, dalam pembahasan modul 1.1 kita diajak untuk mengaitkan antara konsep lingkungan sosial budaya yang ada di daerah sekitar dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Kebetulan karena saya dari Bali, konsep yang sangat relate, sangat berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah konsep Trihita Karana. Seperti yang kita ketahui, Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan untuk kehidupan manusia. Yang kita yakini yaitu ada Paharyangan, Pawongan, dan Palemahan. Konsep Parahyangan itu menerapkan tentang pendidikan agama, hubungan manusia dengan Tuhan kan. Nah, jadi kita wujudkan dengan pendidikan agama bagi siswa supaya dekat kepada Tuhan dan selalu menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kegiatan keagamaan seperti puja trisandya yang rutin setiap memulai pembelajaran. Dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas, kita selalu memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Selalu mengingatkan siswa untuk menjalankan setiap perintah Tuhan. Kemudian dalam segi pawongan, itu keharmonisan antara manusia dan manusia. Kita wujudkan dengan hubungan harmonis antara siswa dengan siswa, di mana kita membuat kesepakatan kelas dalam kelas supaya siswa mengikuti regulasi dan tertib, ya, supaya tidak ada lagi yang melanggar. Kita ubah kata hukuman menjadi konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat.
Kemudian kita juga mencontohkan bagaimana hubungan harmonis antara guru dan siswa. Jadi guru itu bukan menjadi sebagai diktator lagi, sebagai musuh siswa, tidak sebagai yang paling ditakuti, bukan. Jadi kita berusaha untuk merangkul siswa supaya kita bisa dekat dengan siswa. Kemudian hubungan guru dengan guru, nah, juga termasuk dari pawongan, sehingga siswa bisa mencontoh bagaimana keharmonisan warga sekolah. Nah, hubungan guru dengan siswa juga bisa terjadi dalam proses kegiatan pembelajaran, di mana kita ngemong ya sebagai guru pamong, ngemong siswanya, tidak menjadi orang yang paling ditakuti. Mungkin bisa disegani, tapi tidak ditakuti ya. Jadi tidak harus selalu marah-marah kan ya. Itu dalam bentuk pawongan. Kemudian ada palemahan. Nah, palemahan ini merupakan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Jadi, kita juga mengajarkan siswa untuk bisa menghargai lingkungan dalam proses pembelajaran. Kalau di luar kelas bisa kita biasakan mereka untuk selalu buang sampah pada tempatnya, merawat tanaman. Kemudian kalau dalam proses pembelajaran bagaimana mengatur posisi tempat duduk, kebersihan bangku ketika mengakhiri pembelajaran, dan lain-lain. Itu kita integrasikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kesimpulan berikutnya dari modul 1.1 ini adalah bagaimana kita membahas tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua hal tersebut tidak bisa terpisahkan. Kodrat alam. Apa itu kodrat alam yang kita bahas di dalam modul ini? Setiap anak, potensi yang dimiliki anak itu ada sejak lahir, serta merupakan lingkungan siswa yang mendukung perkembangan siswa tersebut. Jadi yang dimaksud dengan kodrat alam ini adalah memang potensi yang dibawa anak sejak lahir. Setiap anak itu berbeda dan unik, tidak bisa kita samakan. Kemudian lingkungan belajar baik di sekolah, di rumah, itu juga mempengaruhi bagaimana pendidikan pada anak itu berjalan. Sehingga kodrat alam itu harus diperhatikan. Dan diseimbangkan dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu menuntut siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, zaman itu selalu berubah. Tidak ada hal yang lebih hakiki daripada perubahan. Perubahan itu adalah sesuatu yang kekal. Akan selalu ada perubahan. Maka kita sebagai pendidik harus selalu bisa adaptif. Beradaptasi dengan perubahan yang ada. Apalagi sekarang dengan kecakapan abad 21 dituntut siswa lebih inovatif, kreatif, mampu nalar kritis, kemudian mempunyai problem solving, dan lain sebagainya. Dan didukung dengan kemampuan IT yang semakin berkembang. Itu tidak bisa kita bendung sebagai pendidik. Maka kita sebagai pendidik yang harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, diperlukan keseimbangan antara kodrat alam dan zaman. Sebagai pendidik, kita harus adaptif dan menerima perubahan. Namun, dalam mengikuti zaman harus disaring juga. Nah, apa yang kita pakai untuk menyaring? Ya, yang kita pakai menyaring adalah sosial kultural kita. Kalau yang secara umum kita menggunakan sila-sila Pancasila, kultur budaya yang ada di daerah-daerah, kearifan lokal. Itu kita pakai menyaring perubahan zaman yang tak terbendung. Kesimpulan berikutnya adalah modul 1.1 adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Kita mengartikan bahwa Ingarso Sung Tulodo itu adalah di depan sebagai teladan. Maka bisa kita simpulkan bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus selalu menjadi contoh dan teladan bagi siswa. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjadi panutan untuk siswa. Kita harus mengubah karakter diri kita dulu supaya siswa mengikuti karakter yang baik. Kemudian Ing Madio Mangkunkarso sebagai seorang pendidik kita harus dapat membangkitkan semangat murid-murid kita. Kita jadi fasilitator mereka, kita mendampingi mereka, kita memberikan pelayanan pendidikan yang baik, kita berikan fasilitas pendidikan yang baik, kita berikan kesempatan untuk siswa dalam berdiskusi dan lain sebagainya. Kita di tengah-tengah siswa sebagai cheerleader mereka ya, selalu memberikan mereka semangat sehingga mereka terus bisa belajar dengan baik. Nah, terakhir kita sebagai pendidik dalam filosofi Ki Hajar Dewantara diingatkan untuk
melakukan tuturi handayani. Dari belakang kita mendorong siswa supaya terus maju ke depan. Sebagai seorang pendidik, kita harus dapat memberikan dorongan pada anak didiknya untuk terus maju. Supaya anak didiknya itu mau mengaplikasikan ilmunya. Kita berikan motivasi bagi mereka untuk terus bisa maju. Kemudian kesimpulan berikutnya tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pemberdayaan budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap kodrat alam dan zamannya. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu dalam segi kognitif pembelajarannya, rasa dalam segi afektifnya, dan karsa dalam segi psikomotor, serta disertai dengan pekerti, yaitu olah dari raga atau fisiknya, yang harus selalu diterapkan dan diseimbangkan. Pendidikan dan pengajaran muaranya itu adalah adanya perubahan dan perkembangan karakter yang berporos pada nilai kemanusiaan. Jadi perubahan yang diharapkan untuk siswa adalah memiliki budi pekerti yang luhur. Poros dari semua perubahan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan sehingga menjadi anak-anak yang berkarakter, bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang seperti sekarang diharapkan pemerintah. Disesuaikan juga asas trikon yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara atau kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kemudian refleksinya, kita menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LMS. Refleksi pertama dengan pertanyaan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang teori tabula rasa. Kita memandang bahwa siswa itu sebagai kertas kosong. Kita sebagai pendidik akan melukiskan tinta-tinta emas kita di atas kertas kosong tersebut. Nah, sehingga kita harus berhati-hati menuliskan. Nah, ternyata setelah mempelajari modul 1.1 ini tidak seperti itu ya, bukan kertas kosong ternyata siswa tersebut. Kemudian sebelum pelajari modul 1.1 ini, saya lebih menerapkan ya, pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru dengan keyakinan siswa harus diberikan penjelasan secara detail. Nah, ketika siswa sudah diberikan penjelasan secara detail, maka guru akan beranggapan bahwa siswa sudah lebih paham karena sudah mendetil apa yang diberikan. Kalau lupa disuruh baca catatan kembali. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran adalah pemberian materi dan diimbangi dengan tugas. Sehingga pembelajaran yang bagus itu sebelum pelajari modul 1.1 inilah kita memberikan materi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kita berikan mereka tugas baik dalam kelas maupun di rumah supaya mereka mengulang kembali apa yang sudah dibahas. Sehingga lebih komprehensif ilmunya. Itu hal-hal yang saya percaya sebelum membaca dan membahas berkolaborasi di modul 1.1. Nah, setelah kita membahas modul 1.1, di sini refleksi yang kedua, pertanyaannya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, tentang teori tabula rasa tadi. Sehingga sekarang saya tidak memandang sebagai benar-benar kelas kosong lagi, tapi kita anggap siswa itu sebuah kertas yang sudah ada coretan-coretan tipis seperti sketsa-sketsa sudah ada. Namun belum jelas. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun mereka untuk mempertebal goretan-goretan tipis tersebut. Hal ini bisa kita maknai bahwa setiap anak itu memang sudah punya minat bakatnya sendiri. Kita sebagai guru tugasnya adalah mempertebal minat dan bakat tersebut untuk memaksimalkan potensi mereka. Bukan kita yang melukis dan menulis dari awal, tapi mereka sudah punya. Kita hanya mempertebal saja, membantu mereka menemukan jati dirinya. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran yang bagus ternyata adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita perlu mengetahui minat dan bakat serta gaya belajar siswa sebelum melakukan pembelajaran. Nah, yang paling bagus kita mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas.
Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Tidak hanya sekedar menjelaskan teori, memberikan tugas, tapi perlu diberikan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan bermakna. Bisa dengan permainan, bisa dengan kegiatan di luar kelas, bisa dengan bantuan IT, dan lain-lain sebagainya. Kemudian refleksi ketiga, pertanyaannya adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang bisa kita terapkan dan yang sudah saya terapkan diantaranya, yang pertama adalah terus mengintrospeksi diri dulu, agar selalu bisa menjadi contoh bagi siswa. Kita harus berintrospeksi, apa kekurangan kita sebagai pendidik, apa kelebihan kita, supaya kita bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa. Yang kedua adalah memberikan pembelajaran yang inovatif, nah, kreatif, bisa dengan bantuan IT, gitu ya, dengan LCD proyektor, dengan kuis-kuis yang ada sudah platformnya banyak di internet, kemudian menyelingi dengan permainan, misalnya ada kegiatan-kegiatan pembelajaran kreatif lainnya dalam kelas, supaya tidak membosankan dan anak-anak itu merasa senang dalam belajar, sehingga mereka akan bersemangat. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan ilmunya, memberikan kesempatan mereka untuk berbicara di depan kelas, berdiskusi, kemudian memberikan motivasi, memberikan reward dan punishment itu memang bisa dilakukan juga ya. Salah satu hal yang saya terapkan adalah memberikan student participation chart ya. Jadi memberikan seperti bintang-bintang pada siswa ketika mampu mereka menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, mendapatkan bintang. Nah, nanti bintang yang terbanyak di akhir semester akan mendapatkan hadiah. Kemudian ada juga pengintegrasian konsep kearifan lokal tadi karena sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan anak-anak. Nah, diharapkan konsep kearifan lokal bisa membantu pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian, nah di sini saya sendiri punya slogan yaitu CWF, Care, Warm, and Friendly. Jadi sebisa mungkin saya sebagai seorang guru harus care, peduli pada siswa, tidak cuek gitu ya tentang kehidupan, tidak hanya dalam kelas tapi juga di luar kelas saat jam istirahat harus care, warm, memberikan kehangatan bagi siswa, tidak menjadi menjaga jarak dengan siswa tapi kita berusaha untuk mendekatkan diri pada siswa, dan friendly, friendly artinya ramah ya, berteman dengan mereka, tidak menjadi musuh dari mereka tapi tetap dengan rasa hormat. Itu yang bisa saya sampaikan tentang refleksi dari kegiatan satu-satu. Nah, berikut ini beberapa foto-foto kegiatan yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Seperti ada kegiatan foto pembelajaran dengan IT, kemudian ada siswa yang mendapatkan bintang pada student participation chart, belajar di luar kelas, ada kegiatan membuat properti tari, kemudian mereka langsung praktek tari sehingga mereka lebih bahagia. Ada kegiatan diskusi dan siswa menyampaikan pendapat. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk jadi pembina, misalnya memberikan mereka sedikit masukan, kemudian memberikan mereka pengarahan. Nah, kita lakukan sebagai seorang guru. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi dari materi modul 1.1. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Para Santi. Om Santi, Santi, Santi.